Lantas, apa yang akan kamu lakukan setelah lulus kuliah nanti? Mungkin itu satu dari ratusan pertanyaan yang terus-menerus menghantui seorang sarjana. Memang benar, jika kita tidak punya potensi apa-apa, setelah lulus kuliah, pasti akan mengalami kebingungan yang amat sangat krusial. Banyak yang berpikiran bahwa setelah lulus kuliah, beban hidup akan berkurang. Nyatanya, pikiran seperti itu hanyalah sebuah hal yang utopis. Justru setelah lulus kuliah, kita akan memasuki arena pertarungan yang sebenarnya. Arena yang saling bersaing, berkompetisi, saling menjatuhkan, bahkan tak sering ada yang saling membunuh. Sebegitu mengerikannya hidup, dan sebegitu menyakitkannya hidup. Itu yang mungkin aku alami bersama dengan ribuan, bahkan jutaan sarjana. Kebingungan dan kebimbangan akan seperti apa jalan yang diambil setelah aku lulus ini. Meskipun berusaha sudah mengantisipasi dari jauh-jauh hari sebelum lulus dari bangku perkuliahan. Mengkonsep apa yang akan dilakukan jika sudah lulus kuliah nanti. Bahkan, aku membuat sebanyak-banyaknya rencana agar jika rencana satu gagal, ada banyak rencana cadangan lainnya. Tapi, memang hidup itu sangat dinamis. Apa yang sudah kita rencanakan dan ekspektasikan berbeda jauh dari realita yang dialami saat ini. Katakanlah, aku memang punya idealisme yang sampai saat ini masih aku pertahankan. Aku juga punya impian yang sangat tinggi untuk bisa mensejahterakan masyarakat, mengabdi di masyarakat, berjuang bersama rakyat. Bahkan, aku sudah mencoba untuk mendekati impian tersebut dengan memperbanyak menanam benih-benih impian yang kelak akan aku panen di kemudian hari. Pernah suatu saat, aku merenung, menyikapi berbagai persoalan yang terus-menerus datang bertubi-tubi, menghinggapi kehidupan. Bahkan, aku hampir dikalahkan oleh hasrat keegoisan seorang manusia yang membuat idealisme yang sudah lama aku pertahankan nyaris lunak, musnah, bahkan mungkin hilang. Otak berkecamuk dengan pikiran-pikiran negatif yang mencoba menghasut agar aku menjadi orang yang egois, orang yang tidak boleh mengedepankan filosofi altruisme. Karena memang sebelum-sebelumnya aku menganut filosofi altruisme, pandangan tersebut lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Hampir saja kalah oleh pikiran negatif yang terus-menerus melakukan agitasi ke dalam hidup, melakukan berbagai propaganda agar bisa menggadaikan idealisme, bahkan sampai mengalami pikiran untuk menyerah dalam hidup. Terlintas dalam lamunan sembari terlentang dan melihat langit-langit kamar, seolah-olah melihat teman-teman seangkatan di kampus yang sudah lulus dan mapan, sudah punya pekerjaan dan punya penghasilan yang memang cukup menjanjikan. Ada yang kerja di bank, ada yang kerja di sebuah perusahaan, ada juga yang sudah memulai merintis usaha dengan modal yang cukup signifikan, ada juga yang sudah menikah. Tiba-tiba aku berdiri, berjalan menuju cermin yang cukup besar. Kulihat cermin dan terlihat seorang manusia yang lusuh, yang sedang mengalami kebingungan dalam hidup.
rasanya saja sudah bisa menebak bahwa orang di dalam cermin itu sedang mengalami permasalahan dalam menjalani kehidupan. Bahkan, aku berasumsi, orang tersebut sepertinya sudah ingin menyerah melihat keadaan dunia ini yang begitu tidak adil. Tidak adil untuk orang-orang yang tidak kaya dalam segi material, tidak adil untuk orang-orang yang mempertahankan idealismenya. Meskipun hidup ini adil-adil saja bagi mereka yang memang mempunyai kekayaan material. Karena kekayaan material untuk saat ini dijadikan indikator dari adil atau tidak adilnya kehidupan. Skeptis. Itulah gambaran yang pas yang sedang dialami sekarang. Apakah harus melanjutkan apa yang sudah direncanakan selama ini? Ataukah harus banting setir, membuat jalan baru yang mudah menikmati hidup ini? Dengan resiko, jika melanjutkan rencana sebelumnya, pasti akan banyak hambatan dan rintangan yang menunggu di depan mata. Hal tersebut membuat tubuh dan pikiran capek. Akan sangat lama memetik buah dari rencana ini. Tetapi, jika berhasil, bukan hanya satu individu saja yang bisa memetik buahnya, tetapi semua orang bisa memetik buah yang ditanam selama ini. Berbeda halnya jika memilih untuk banting setir membuat jalan baru yang mudah dilalui. Meskipun berhasil membuat jalan baru dan sampai bisa memanen buah dari hasil tersebut, egoisnya hanya aku saja yang dapat memetik dan mendapatkan buahnya. Orang lain tidak akan mendapatkan dan memetik buah dari hasil jalan baru yang aku buat. Memang benar-benar sangat egois jika aku memilih banting setir. Teringat perkataan seorang revolusioner Kuba yang berhasil menggulingkan kekuasaan diktator Batista. Dia berkata, revolusi tidak lahir dari tempat tidur. Memang benar, jika mencoba menafsirkan kata-kata tersebut ke dalam kehidupan saat ini, bahwa perjuangan itu tidak mudah. Ketika memilih jalan untuk berjuang bersama orang banyak, mencoba menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, mencoba menciptakan keadilan bagi semua. Hal tersebut tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Butuh perjuangan keras dan resiko yang besar. Jika terus-terusan merasa skeptis pada pilihan hidup, maka akan selamanya skeptis. Hal yang seharusnya dilakukan adalah keluar dari kamar, mulai bergerak dan berjuang untuk mewujudkan cita-cita dari pilihan itu, menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mewujudkan keadilan bagi semua. Manusia yang berada di fase ini memang sedang kehilangan makna kehidupan. Usia sekarang yang baru merampungkan kuliah sedang berada dalam fase quarter life crisis. Fase yang terus-menerus mempertanyakan apakah yang selama ini dilakukan akan berbuah manis di kemudian hari, ataukah hanya akan menjadi sia-sia belaka. Ditambah ribuan tembakan bertubi-tubi mulut masyarakat di sekitar yang terus-menerus mengisi amunisi untuk membuat dilematis dalam jalan hidup. Tapi berusaha mencoba bertahan dari berbagai tembakan tersebut. Meskipun jatuh terperosok, lalu mencoba untuk bangkit, menangkis tembakan-tembakan tersebut, mencoba untuk melanjutkan hidup dengan pilihan yang dibuat tidak ada salahnya. Apapun yang dikatakan orang-orang, baik itu hujatan maupun hinaan, cobalah belajar untuk mengabaikan semua itu. Setelah mengalami pertikaian dan perdebatan di pikiran,
yang hampir membuat kalah oleh pikiran negatif dan skeptis tersebut, setidaknya ayat ini dapat sedikit menjadi penenang dan jawaban dari kegundahan tersebut. Dan kami pasti menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157.